Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Mona selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan kepada semua teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurifani Sabila dengan NIM 4322101043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep lembaga keuangan syariah bank untuk pemenuhan tugas besar satu mata kuliah lembaga keuangan syariah. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Sistem ekonomi syariah memiliki konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan. Namun sebagian umat muslim tidak menyadari hal itu karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis. Sebab telah berabad-abad dijajah oleh budaya barat hingga tanpa disadari budaya barat tersebut telah banyak menenggelamkan sistem perekonomian syariah di banyak negara. Padahal lembaga keuangan syariah merupakan salah satu bagian dari sistem ekonomi syariah. Pada tahun 1970, Indonesia sudah berkeinginan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah, tepatnya pada saat berdirinya Islamic Development Bank di tahun 1975 oleh negara-negara konferensi Islam. Berlanjut pada tahun 1901, untuk pertama kalinya hadir di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah, yakni Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Kehadirannya di tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992. Sejak saat itu, Lembaga Keuangan Syariah sendiri mengalami perkembangan yang semakin pesat hingga pada saat awal 2000. Hal tersebut ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional, baik yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin marak setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang berbasis syariah. Lalu apa saja sih rumusan masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan perbankan syariah, lalu yang kedua adalah apa hukum yang menjelaskan mengenai perbankan syariah, lalu yang ketiga adalah apa perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional, lalu yang keempat adalah apa saja produk-produk bank syariah. Dengan tujuan untuk memahami pengertian perbankan syariah, mengetahui sumber hukum perbankan syariah, memahami perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional, dan yang terakhir adalah mengetahui produk-produk bank syariah. Kita mulai dari pengertian perbankan syariah itu sendiri. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Belakangan ini para tokoh ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan konvensional dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis, yaitu dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan seperti yang sudah tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 275, dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan. Sehingga yang dimaksud bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lalu selanjutnya adalah daftar landasan hukum
yang menjelaskan mengenai perbankan syariah sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Seperti yang sudah kita ketahui, perbedaan utama yang paling menonjol dari bank syariah dan bank konvensional itu adalah yang terletak pada penerapan bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, sedangkan yang diterapkan pada bank syariah adalah penerapan gaji hasil dengan penjelasan bahwa satu, bunga diterapkan pada hampir semua produk perbankan konvensional, sedangkan bagi hasil hanya diterapkan pada produk bank syariah yang bersifat produktif. Dua, tidak semua produk bank syariah menerapkan pola bagi hasil yang karena bagi hasil hanya diterapkan sistem jual beli atau mudharabah. Oleh karena itu, margin yang diterapkan adalah margin jual beli, bukan margin bagi hasil. Dengan berikut merupakan tabel perbandingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Lalu ada pembahasan kita yang keempat adalah produk-produk perbankan syariah. Pada dasarnya produk perbankan syariah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah penghimpunan dana. Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa giro, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan oleh berdasarkan akad wadiah. Dengan penghimpunan dana sendiri dibagi menjadi 3, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Lalu yang kedua adalah penyaluran dana yang dibagi menjadi 3, yaitu yang dibagi menjadi 5 maksud saya, yaitu adalah pembiayaan prinsip bagi hasil, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan dengan prinsip ijarah, dan lalu yang terakhir adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli. Ketiga adalah pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain adalah SARF atau jual beli valuta asing. Pada dasarnya prinsip jual beli valuta asing ini dijalankan dengan prinsip SARF. Lalu yang kedua adalah ijarah. Ijarah atau sewa adalah jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen bank mendapatkan sewa dari jasa tersebut. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi hari ini mengenai konsep lembaga keuangan syariah bank adalah saat ini sudah banyak berdiri lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum karena perkembangan praktek ekonomi syariah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan mendapat banyak dorongan oleh kesadaran umat Islam yang menjalankan syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Kesadaran untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga direspon dan ditindaklanjuti secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus mempunyai andil dan peran sosial yang penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.